Halo guys, welcome back again. Oke guys, balik lagi sama aku Amelia di sini. Dan untuk kali ini aku akan memberikan penjelasan ataupun keterangan mengenai rasa sakit pada perut bagian atas. Tapi lebih tepatnya, di sini aku akan menjelaskan tentang tukak lambung yang dimana menyebabkan rasa sakit pada bagian perut atas. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengertiannya dulu ya, dari tukak lambung itu apa. Tukak lambung merupakan luka pada lambung yang menyebabkan keluhan ataupun gejala sakit mah. Contohnya seperti nyeri ulu hati, kembung, dan juga mual. Lambung memiliki jaringan mukus yang dimana berfungsi untuk melindungi jaringan lambung dari asam lambung. Tukak lambung disebabkan oleh mengkonsumsi makanan pedas atau asam secara berlebihan. Nah, hal itu merupakan suatu anggapan yang dimana sebenarnya kurang tepat, ataupun suatu anggapan yang dimana sebenarnya tidak seperti itu. Makanan pedas atau asam memang akan memicu sakit mah, dan tentu dapat memperparah gejala mah. Tetapi yang harus diingat, tidaklah menyebabkan luka pada lambung. Nah, lalu inilah penyebab dari tukak lambung. Luka lambung atau luka di lambung terbentuk ketika lapisan mukus lambung itu terkikis karena disebabkan oleh yang pertama, tentu saja karena infeksi bakteri. Infeksi Helicobacter pylori merupakan penyebab utama dari timbulnya luka pada lapisan lambung. Bakteri ini dapat menempel pada lapisan mukus pada lambung yang menyebabkan peradangan. Kemudian mengakibatkan rusaknya lapisan mukus. 2. Mengkonsumsi obat antiinflamasi non-steroid atau OAINS. Mengkonsumsi obat seperti ibuprofen, diclofenac, atau juga meloxicam. Mengkonsumsi obat-obatan tersebut secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang akan menyebabkan tukak lambung, karena dapat menipiskan lapisan mukus lambung. Ketiga, yaitu gaya hidup yang kurang baik. Tukak lambung dapat disebabkan juga oleh kebiasaan hidup yang kurang baik, seperti merokok dan mengkonsumsi alkohol secara berlebih dan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan tukak lambung. Oke, sekarang masuk ke bagian gejala tukak lambung. Nyeri pada tukak lambung memiliki karakteristiknya tersendiri, walau sebagiannya tentu hampir sama dengan mah, yaitu diantaranya berlangsung secara beberapa menit bahkan sampai beberapa jam, hilang timbul dalam beberapa hari, minggu, bahkan bulan. Gejala yang dapat memburuk di saat-saat tertentu, seperti waktu makan, pagi hari, atau pada malam hari. Adanya rasa lapar sampai nyeri yang berlangsung sekitar 1-3 jam, yang dimana terjadi setelah makan serta pada malam hari. Nah, gejalanya tentu akan mereda setelah mengkonsumsi obat atau makan, tetapi juga akan muncul kembali selang beberapa waktu. Selanjutnya, rasa nyeri akan bertambah apalagi dalam keadaan perut yang kosong. Lalu, rasa nyeri yang hampir tak tertahankan cenderung terasa perih dan panas. Dan gejala umumnya yang sering dirasakan oleh penderita tukak lambung, seperti mual dan muntah, perut kembung, lemas, kesulitan menarik napas, mudah kenyang, penurunan berat badan, wajah pucat dan berkeringat, sering bersendawa, kehilangan nafsu makan, rasa terbakar di dada, BAB berwarna hitam, atau muntah dengan ampas seperti bubuk kopi atau juga bisa muntah darah. Dan apabila tidak segera untuk ditangani, maka dapat menyebabkan komplikasi yang terjadi akibat tukak lambung.
Perdarahan biasanya ditandai dengan gejala muntah atau BAB berdarah. Oke, selanjutnya adalah cara untuk mengatasi tukak lambung. Tidak hanya dapat dilakukan secara medis, tapi juga dapat dilakukan penanganan ataupun perawatan di rumah. Dengan yang pertama tentu menghentikan kebiasaan merokok, menghentikan kebiasaan minum minuman alkohol, istirahat yang cukup, mengkonsumsi buah, sayur, dan biji-bijian yang mengandung kaya akan vitamin dan mineral. Hindarilah makanan atau minuman yang menjadi pantrangan dari asam lambung. Selanjutnya, makanlah dengan porsi yang kecil tetapi lebih sering. Jaga kebersihan makanan yang dikonsumsi, mengkonsumsi makanan yang matang ataupun hindari untuk mengkonsumsi makanan yang mentah seperti daging mentah. Seperti di mana daging yang dipasaknya itu tidak terlalu matang, serta hindari juga untuk makan ikan mentah ya, pokoknya yang serba mentah ataupun yang kurang matang deh gitu. Lalu selanjutnya untuk berhati-hati mengkonsumsi obat-obatan antiinflamasi non-steroid, yang dimana kalian cukup jaga saja dan batasi kadarnya, yang dimana itu diperbolehkan sesuai dengan anjuran. Jangan berlebihan dan disarankan untuk tidak dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik seperti contohnya yogurt. Konsumsi juga buah-buahan yang memang baik untuk tukak lambung seperti contohnya pisang, alpukat, semangka, melon, dan juga pepaya. Selain itu juga disarankan untuk mengkonsumsi lidah buaya. Nah, di sini mungkin agak terdengar aneh ya bagi yang belum terbiasa ataupun yang belum tahu. Di sini kalian bisa mengkonsumsi lidah buaya dengan cara diambil bagian gel dalamnya. Itu bisa dikonsumsi secara mentah biasa aja dimakan atau juga dengan cara di jus. Selanjutnya, konsumsi akar manis dan jahe, konsumsi madu, serta bisa mengkonsumsi obat antibiotik sewajarnya. Nah, untuk melawan tukak lambung yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri H. pylori, kalian bisa menggunakan obat antibiotik amoxicillin. Lalu bisa juga menggunakan obat bismut subsalicat, yang dimana dapat berguna untuk melindungi tukak dari asam lambung. Nah, selanjutnya disarankan untuk mengurangi minum susu. Iya, karena minum susu bagi penderita tukak lambung dapat menyebabkan ataupun dapat memperparah luka pada lambung. Oke, sekarang saatnya masuk ke bagian sesi pertanyaan. Di mana sih letaknya sakit tukak lambung itu? Umumnya akan terasa nyeri pada bagian atas perut, tepatnya pada bagian di bawah tulang dada atau di bawah ulu hati. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, lambung rusak apakah bisa sembuh? Sebagian besar tukak lambung memang bisa sembuh, yang dimana tanpa disertai komplikasi. Nah, itulah penjelasan lengkapnya mengenai tukak lambung, yang dimana mungkin aja jika kalian merasakan sakit pada bagian perut atas, itu diakibatkan karena tukak lambung, atau bisa juga diakibatkan karena yang masalah lainnya lagi, seperti GERD dan yang lain-lainnya. Nah, mungkin sampai di sini dulu aja penjelasan aku untuk hari ini, dan aku mau mengucapkan thanks for watching untuk kalian yang tonton dari awal sampai akhir, and see you next time. Bye-bye!